Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela Sabana dari S1 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformulasi suatu sediaan suspensi ibuprofen. Pertama-tama kita mengetahui dulu pengertian dari suspensi. Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Dalam suspensi tersebut diperlukan suspending agent karena untuk meningkatkan viskositas dari suatu sediaan. Kemudian formulasi baku yang saya gunakan itu diambil dari jurnal yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen menggunakan kombinasi polimer serbuk gum Arab dan natrium karboksimetil selulosa dengan penulis Ines Hamdan. Dan formulasinya sebagai berikut: ibuprofen 2%, CMCNA 0,75%, gum Arab 2,5%, sorbitol 70% sebanyak 20%, propilen glikol 25%, oleum citri 4 tetes, sunset yellow 0,1%, aquades at 100%, ibuprofen sebagai zat aktif, CMCNA dan gum Arab sebagai suspending agent, propilen glikol sebagai pelarut, sorbitol 70% sebagai pemanis, oleum citri sebagai perasa, sunset yellow sebagai pewarna, dan aquades itu sebagai cairan membawa. Formula baku tersebut saya ambil dari formula yang ketiga karena menunjukkan nilai viskositas yang baik dari keempat formula tersebut. Jadi saya menggunakan formulasi yang ketiga. Kemudian literatur reformulasi yang saya gunakan itu diambil dari jurnal yang berjudul Suspensi Analgetik Antipiretik Ibuprofen dengan Suspending Agent gum Arab dan CMCNA pada tahun 2018 dengan penulis Umi Fatmawati SSI MFARM Clean APT. Dan literatur reformulasi yang saya buat itu bahan tambahannya diambil dari buku berjudul Handbook of Excipient Farmaseutika dan Teori dan Praktek Farmasi. Kemudian formulasinya itu sebagai berikut: ibuprofen 1,2 gram, gum Arab 2,5%, CMCNA 0,75%, sukrosa 20%, metilparaben 0,1%, asam sitrat 0,1%, propilen glikol 5%, perasa jeruk 4 tetes, dan aquades at 100%. Ibuprofen sebagai zat aktif, gum Arab sebagai suspending agent, CMCNA sebagai suspending agent, sukrosa sebagai pemanis, metilparaben sebagai pengawet, asam sitrat sebagai pendapar, propilparaben sebagai pelarut, perasa jeruk sebagai perasa, dan aquades sebagai cairan pembawa. Digunakan ibuprofen karena ibuprofen tersebut memiliki efek analgetik dan antipiretik, dan ibuprofen tersebut memiliki sifat yang praktis tidak larut dalam air sehingga cocok digunakan dalam bentuk sediaan suspensi. Kemudian digunakan gum Arab sebagai suspending agent karena gum Arab sendiri memiliki aktivitas sebagai suspending agent pada konsentrasi 5-10% dan gum Arab tersebut memiliki kemampuan melindungi koloid dari suspensi. Kemudian digunakan CMCNA sebagai suspending agent karena CMCNA tersebut merupakan turun suspending agent yang dari turunan selulosa dan konsentrasinya sebagai suspending agent antara 0,25-1%. Digunakan propilen glikol sebagai pelarut karena untuk melarutkan ibuprofen sendiri memiliki sifat yang praktis tidak larut dalam air sehingga dilarutkan dalam propilen glikol yang merupakan pelarut organik yang lebih baik daripada gliserin. Dan sebagai pelarut tersebut propilen glikol konsentrasinya antara 10-25%. Digunakan metilparaben sebagai pengawet karena metilparaben mempunyai aktivitas antimikroba pada rentang pH yang luas, dan metilparaben sebagai pengawet konsentrasinya antara 0,02-0,3%.
Kemudian digunakan asam sitrat karena asam sitrat sendiri mempunyai rentang pH yang luas antara 2,0 sampai 8,0 sehingga masuk dalam range pH ibuprofen antara 3,6 dan 4,6. Lalu didapat formulasi yang saya gunakan itu sebagai berikut formulasinya. Ibuprofen 2% sebagai zat aktif, gom Arab 2,5% sebagai suspending agent, kemudian CMCNA 0,75% sebagai suspending agent, kemudian propilen glikol 10% sebagai pelarut, sorbitol 70% sebanyak 20% sebagai pemanis, kemudian oleum citri 4 tetes sebagai perasa, sunset yellow 0,1% sebagai pewarna, dan metilparaben 0,1% sebagai pengawet, kemudian asam sitrat 0,1% sebagai pendapar, dan aquades 100% sebagai pembawa. Alasan digunakan ibuprofen sebagai zat aktif karena ibuprofen memiliki efek analgetik dan antipiretik, dan ibuprofen tersebut tidak larut dalam air atau praktis tidak larut dalam air, sehingga cocok digunakan untuk dalam sediaan suspensi. Kemudian digunakan gom Arab karena gom Arab mampu melindungi koloid suspensi sehingga mampu menjaga kestabilan dari suspensi tersebut, dan gom Arab tersebut sebagai suspending agent pada konsentrasi 5-10%. Kemudian digunakan CMCNA sebagai suspending agent karena merupakan CMCNA tersebut masuk dalam suspending agent turunan selulosa pada konsentrasi 0,25-1%. Kemudian digunakan propilen glikol 10% karena propilen glikol pada konsentrasi 10-25% itu sebagai pelarut, dan propilen glikol tersebut sebagai pelarut untuk melarutkan ibuprofen yang praktis tidak larut dalam air, sehingga cocok digunakan untuk pelarut ibuprofen. Kemudian digunakan metilparaben karena mempunyai aktivitas antimikroba pada rentang pH yang luas, dan konsentrasinya metilparaben sebagai pengawet antara 0,02 sampai 0,3%. Kemudian digunakan asam sitrat sebagai pendapar karena asam sitrat tersebut mempunyai range pH yang luas antara 2,0 sampai 8,0, dan asam sitrat tersebut masuk dalam range pH ibuprofen, yaitu range pH ibuprofen antara 3,6 dan 4,6. Kemudian digunakan sorbitol 70% sebagai pemanis karena sorbitol tersebut lebih baik daripada sakarin, dan sorbitol tidak menimbulkan efek toksik, dan sorbitol tersebut tidak menimbulkan karies gigi, dan cocok untuk yang penderita diabetes, dan cocok untuk yang diet kalori. Kemudian digunakan oleum citri sebagai perasa karena untuk melindungi rasa yang tidak enak. Kemudian digunakan sunset yellow karena rasanya jeruk, jadi diberi warna yang konsisten dengan rasa jeruk tersebut. Kemudian digunakan aquades sebagai cairan pembawa yang sering digunakan dalam suspensi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.